Sebagai penajaman dari poin sebelumnya, mari kita bandingkan dampak nyata antara pencatatan piutang yang benar dengan yang keliru. Jika dicatat dengan benar, laporan keuangan akan menyajikan posisi aset yang wajar sehingga investor dan kreditur dapat menilai kondisi perusahaan dengan akurat. Data yang valid ini menjadi kompas bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis, termasuk mengantisipasi risiko gagal bayar melalui pencadangan yang tepat. Sebaliknya, pencatatan yang ceroboh akan menyesatkan pemangku kepentingan karena arus kas tidak terpantau dengan baik. Lebih jauh lagi, risiko kerugian akibat piutang tak tertagih menjadi tidak terdeteksi, yang pada akhirnya berpotensi memicu sanksi regulasi karena ketidaksesuaian dengan standar PSAK atau IFRS. Ingat, integritas laporan keuangan dimulai dari ketelitian kita dalam mencatat setiap rupiah piutang yang ada. Sebagai seluruh rangkaian materi kita, mari kita lihat siklus besar yang menghubungkan piutang dengan likuiditas perusahaan. Semuanya bermula dari penjualan kredit yang kemudian harus segera diiku. TI dengan pencatatan piutang yang disiplin dan akurat. Namun tugas kita tidak berhenti di pembukuan saja. Diperlukan penagihan aktif yang konsisten untuk memastikan piutang tersebut tidak macet. Puncak dari siklus ini adalah penerimaan kas. Ketika kas berhasil diterima tepat waktu, perusahaan memiliki napas atau likuiditas yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga stabilitas operasional. Ingatlah, pengelolaan piutang yang efektif adalah kunci utama agar siklus kas perusahaan tetap berputar lancar, meminimalkan risiko, dan menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Dengan memahami siklus ini, Anda telah siap mengelola aset perusahaan secara profesional. Sebagai penutup sesi kuliah kita hari ini, mari kita tinjau kembali 5 poin fundamental dalam pengelolaan piutang. Pertama, landasan konsep kita adalah memastikan hak perusahaan atas pembayaran dicatat dengan tepat agar laporan keuangan tersaji secara wajar. Kedua, pemahaman mengenai jenis-jenis piutang, mulai dari piutang dagang hingga wesel, sangat penting karena masing-masing memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Ketiga, seluruh proses pencatatan harus mematuhi standar PSAK 71. Terutama dalam hal penyisihan piutang tak tertagih. Keempat, penerapan strategi pengelolaan yang efektif melalui kebijakan kredit dan sistem penagihan yang disiplin adalah kunci keberhasilan manajemen. Terakhir, ingatlah bahwa semua upaya ini bermuara pada dampak terhadap likuiditas. Pencatatan yang baik bukan hanya soal angka, melainkan strategi untuk menjaga arus kas tetap sehat dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan menguasai kelima aspek ini, Anda telah memiliki bekal yang kuat untuk mengelola aset perusahaan secara profesional.